Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Nasar. Saya akan mempresentasikan analisis optimalisasi pendidikan karakter di kampus berbasis Human Security berdasarkan ISO 9001. Pertama, latar belakang. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya bertujuan menjadi perguruan tinggi unggul dengan memastikan fakultas teknik mengelola pendidikan tinggi berkualitas. Kualitas pendidikan tercermin dari pengelolaan layanan manajemen yang baik untuk memangku kepentingan internal mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan. Ada identifikasi masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang ada di jurnal, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai isu yang mengaruhi kualitas pelayanan akademik, sarana, dan prasarana, serta proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Yang ada pusat masalah. Yang pertama, bagaimana pendidikan karakter yang dimiliki oleh pejabat struktural yang berbasis human security. Yang kedua, ada bagaimana melakukan perbaikan dan atau meningkatkan pada karakter yang dimiliki oleh pejabat struktural yang berbasis human security. Ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk melakukan analisis pendidikan karakter yang dimiliki oleh pejabat struktural yang berbasis human security. Yang kedua, ada untuk melakukan perbaikan atau peningkatan pada karakter yang dimiliki oleh pejabat struktural yang berbasis human security. Manfaat penelitian. Yang pertama ada identifikasi kelemahan, yang kedua ada evaluasi kinerja, yang ketiga ada indeks kepuasan. Nah, di bab 2 ini adalah teori pendidikan karakter. Pendidikan karakter menurut Elkin and Sweet 2004 adalah upaya yang disengaja untuk membantu individu memahami nilai-nilai etis dan susila serta menumbuhkan kemampuan untuk menilai kebenaran dan bertindak sesuai dengan nilai tersebut meskipun ada tekanan atau godaan. Yang kedua ada pejabat struktural. Pejabat struktural menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah jabatan yang ada dalam struktur organisasi secara formal dengan tegas, tanggung jawab, pemenang, dan hak yang sudah diatur. Pejabat struktural berada dalam hierarki organisasi dan bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisir, memimpin, serta mengendalikan aktivitas organisasi. Tiga, ada standar ISO 9001. Pendidikan karakter menurut Elkin and Sweet 2004 adalah upaya yang disengaja untuk membantu individu memahami nilai etis dan susila serta menumbuhkan kemampuan untuk menilai kebenaran dan bertindak sesuai dengan nilai tersebut meskipun ada godaan. Yang ketiga, di bab 3 ada metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan mengungkap fenomena optimalisasi pendidikan karakter di kampus yang berbasis human security sesuai dengan standar ISO 9001. Jenis sumber data, yang pertama ada data primer, yang kedua ada data sekunder. Teknik umumnya ada observasi dan kuesioner. Waktu pelaksanaannya 23 September sampai 30 Desember 2024. Teknik pengolahan data. Pengolahan data kuesioner dibantu dengan software Excel, diolah dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 4 yang berarti kurang baik, 2 adalah cukup baik, 3 baik, 4 sangat baik. 24 ada analisis data dan pembahasan. Analisis data, yang pertama pengumpulan data, pengolahan data, yang ketiga ada analisis survei. Untuk deskripsi elemen utama dalam hasil analisis survei, yang pertama ada demografi responden, yang kedua ada hasil utama. Hasil analisis survei terhadap layanan manajemen. Ukuran kepuasan terhadap layanan manajemen yaitu dilakukan satu tahun sekali oleh lembaga penjaminan mutu melalui survei kepuasan terhadap layanan manajemen yang meliputi aspek berwujud nyata, keandalan, dan daya tangkap, kepastian, dan empati. Ini ada analisis survei pada dosen. Untuk hasil indeks kepuasan dan mutu layanan pada dosen, yang pertama berdasarkan analisis penilaian dari aspek dan dapat diperoleh indeks kepuasan terhadap layanan manajemen secara keseluruhan dari dosen tetap di Fakultas Teknik dengan nilai angka 66,97% dan dikonfirmasi menjadi nilai mutu dengan peringkat B. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan layanan manajemen yang dikelola oleh Fakultas Teknik dapat dinyatakan termasuk dalam kategori baik sehingga secara tidak langsung dapat menjabarkan bahwa tim pejabat struktural memiliki karakter pelayanan yang baik. Ini ada hasil analisis pada staf. Untuk hasil indeks kepuasan dan mutu pelayanan pada staf berdasarkan analisis penilaian dari aspek dapat diperoleh indeks kepuasan tenaga pendidikan terhadap pelayanan manajemen secara keseluruhan
dari tenaga pendidikan dengan nilai angka 74,07 dan dikonversi menjadi nilai mutu dengan peringkat B. Berdasarkan hal tersebut, dapat diartikan layanan manajemen yang dikelola oleh Fakultas Teknik dapat dinyatakan termasuk kategori yang baik, sehingga secara tidak langsung dapat menjabarkan bahwa tim pejabat sektoral memiliki karakter pelayanan yang baik. Yang ketiga ada hasil analisis survei pada mahasiswa. Hasil ini kepuasan dan mutu layanan pada mahasiswa berdasarkan analisis penilaian dari aspek dapat diperoleh indeks kepuasan mahasiswa terhadap manajemen secara keseluruhan dari mahasiswa Fakultas Teknik dengan nilai angka 50 dan dikonversi menjadi nilai mutu dengan peringkat C. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan layanan manajemen yang dikelola oleh Fakultas Teknik dapat dinyatakan termasuk dalam kategori kurang baik, sehingga secara tidak langsung dapat menjabarkan bahwa tim pejabat visual memiliki karakter pelayanan yang baik. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data, karakter pelayanan berbasis keamanan oleh pejabat visual di Fakultas Teknik Ubara Jaya berada pada kategori B atau baik sesuai standar ISO 91. Nilai mutu pelayanan yang diperoleh untuk dosen nilai mutunya B 65,77. Yang kedua ada staf nilai mutu B 78,57. Yang ketiga ada mahasiswa nilai mutu B dengan angka 63,52. Terima kasih, sekian dari pesan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.